memang kita mengikuti Profesor Syed Naqib Alatas, falsafah singanya itu, bahwa pendidikan itu jangan melahirkan anak-anak babi. Saya merasakan ketika membaca novel dan roman tersebut, itu saya merasakan kalau Buya mempunyai pesan yang lebih daripada ingin menyampaikan suatu kisah cinta di antara dua sejoli. Judulnya Bara dalam Sekam, Perjuangan Sultan Alam Bagagar Shah melawan penjajahan. Saya terus terang baru kenal nih ya, saya berkali-kali ke Sumatera Barat, baru kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adian Husaini. Mudah-mudahan dapat ilmu dan hikmah ya, insya Allah. Kali ini ada hal yang sangat istimewa ya. Channel ini menghadirkan tamu namanya Farel Ahmad Wijaksana ya, karena insya Allah sebentar lagi bukunya terbit. Ini buku dalam proses editing ya, ini daminya. Judulnya Hamka dan Westernisasi Indonesia ya. Buku ini memang merupakan kumpulan makalah dan artikel-artikel yang ditulis oleh Farel, mungkin sekitar 40-an ya, 40 makalah dan makalah dan artikel itu sekitar 40 lebih. Tapi yang menarik adalah isinya ya. Ini sangat serius, sangat berat ya. Di Farel ini usianya sekarang baru berapa tahun? 18 tahun? 18 tahun, Set. 18 tahun ya. Jadi lahir tahun berapa? Saya lahir 2007, Set. 2007. Jadi saudara sekalian ya, Farel Ahmad Wijaksana ini sekarang adalah santri ya, tingkat SMA di Pesantren At-Taqwa Depok. Ya, di Pesantren At-Taqwa Depok ini ada tingkat SMA-nya namanya Pristek, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Kemudian lanjut lagi ke SMA juga, tapi kita beri nama pre-university namanya At-Taqwa College. Tapi tingkatan SMA. Kalau di formalnya Farel ini kelas 3 SMA. Ya, di SMA Negeri berapa? SMA Negeri 11. SMA Negeri 11 Depok ya, SMA Negeri 11 Depok. Jadi karena At-Taqwa ini ada sistem sekolah terbuka ya. Jadi santrinya serius belajar di pesantren, tapi juga belajar di sekolah negeri, di SMA. Nah, kali ini yang saya katakan istimewa karena buku ini sangat berat ya, Hamka dan Westernisasi Indonesia. Nanti baca deh, keren banget nih bukunya ya. Dan sebenarnya saya mau kenalkan juga, Farel ini rangkaian ya, dari bukan baru di Pesantren At-Taqwa Depok ini. Dia angkatan ke-6 ya, angkatan ke-6. Kita mulai angkatan pertama 2015 ya, jadi angkatan ke-6. Dan angkatan sebelumnya sudah ada beberapa buku yang ditulis oleh para santri ya. Ini karya-karya buku para santri yang cukup serius. Dari sana itu ada pemikiran Hamka tentang Islam dan budaya, ditulis oleh Nabil ya, ketika dia 19 tahun. Ini ditulis oleh Fatih Madini, baru 15 topik aktual sebagai bekal guru ideal, solusi kekacauan ilmu, kemudian kebebasan perspektif Barat dan Islam, kritik terhadap konsep netralitas ilmu, kemudian reformasi pemikiran pendidikan kita. Ini Fatih Madini. Ini bukunya Azam ya, kritik terhadap konsep netralitas ilmu. Kemudian Azam juga nulis buku Hikmah Sejarah untuk Indonesia Berkah, dan kumpulan tulisannya Nabil, pemikiran Bernas untuk Indonesia Cerdas. Nah, ini beberapa buku. Nah, sekarang lahir buku lagi ya dari Farel ketika Farel masih SMA ini. Jadi saudara sekalian, inilah ya, mungkin kalau boleh saya menyebut ya, ini kan kalau Pak Prabowo bikin sekolah Garuda ya, SMA ya, mungkin kita beri nama Pesantren At-Taqwa ini SMA-nya Sekolah Singa ya. Jadi nanti melahirkan singa-singa, seperti memang kita mengikuti Profesor Syed Naqib Alatas, falsafah singanya itu, bahwa pendidikan itu jangan melahirkan anak-anak babi, tapi melahirkan anak-anak singa. Nah, nanti anak singa makan babi. Jadi kalau 20 tahun lagi Indonesia emas, insya Allah nanti ada Garuda dan singa. Kan dari sekolah Garudanya Pak Prabowo itu sekolah para pemimpin juga. Nah, kita juga berusaha ya mendidik anak-anak kita sesuai dengan potensinya. Nah, karena Farel ini memang potensinya secara intelektual besar ya, jadi ya kita berikan kurikulum yang khas ya. Nah, pertama
gimana Farel? Saya mau tanya dulu, kan Farel ini cicitnya Buya Hamka ya. Iya, Ustaz. Boleh ceritakan dari siapa Buya Hamka, siapa ayah, apa? Oke, dari sosok Buya Hamka sendiri, sebenarnya saya tidak perlu bicara banyak karena memang sosok beliau itu bagi saya dikenal sebagai sosok yang kalau bisa dibilang sekarang itu ulama populer. Seperti mungkin Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Iya. Dan bagi saya Buya Hamka itu adalah ulama yang dikenal bukan hanya oleh umat Islam. Kemudian saya sendiri secara pribadi sebagai memiliki nasab yang bersambung kepada Buya, saya mengenal beliau dari ibu saya. Karena dulu ketika saya masih kelas 2-3 SD, saya diberikan ceramah dari Buya Hamka yang disetel lewat video, lewat YouTube. Saya lihat langsung juga video-videonya, dan dari situ saya memiliki ketertarikan karena terutama kuliah subuhnya saat yang di TVRI itu saya merasakan, walaupun saya waktu itu masih kecil dan nggak terlalu paham apa yang disampaikan, tapi saya merasa tenang. Jadi ada ketertarikan sejak kecil. Jadi sejak kelas 2 SD sudah mengenal ya, mulai mendengar lah gitu ya. Tapi belum baca buku-bukunya. Belum baca buku-bukunya. Belum baca. Nah, baca buku Buya Hamka kapan? Umur berapa mulai? Saya mulai baca buku Buya Hamka itu sebenarnya di Ataqwa ini ketika masuk sini tuh. Iya. Jadi Farel ini masuk sini setelah lulus SD ya? Setelah lulus SD. Lulus SD masuk sini jadi tingkat SMP ya. Itu baru mulai baca. Baru mulai baca dengan serius. Gitu ya. Apa namanya? Buku apa yang pertama menarik? Buku apa? Ini buku gitu. Pribadi Hebat. Buku pribadi itu. Oh, jadi ini buku pribadi yang karya Buya Hamka ya. Sebetulnya dulu judul aslinya Pribadi, karena saya punya cetakan lama yang tahun 50-an ya, Buya Hamka. Saya hari Kamis yang lalu ya, itu jadi persis berarti ya, Kamis sepekan yang lalu saya di Kuala Lumpur berkunjung ke apa namanya rumahnya Menteri Pendidikan Malaysia. Itu ada tim di situ yang sedang mengkaji buku ini. Malah ada seorang kepala bagian kurikulumnya itu menjelaskan isi buku Pribadi Hebat ini ya. Oh gitu ya. Jadi terus ini kan apa nih, boleh diceritakan nih proses kamu nulis Hamka dan Respon. Jadi saudara sekalian ya, di buku ini sebetulnya memang kumpulan tulisan, tapi karena yang dominan memang temanya tentang Hamka dan westernisasi Indonesia nih ya. Ini cukup menarik karena ini sebetulnya kalau nggak salah ini makalah ya, makalah kamu yang dulu dipresentasikan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ya, di depan dosen mahasiswa. Jadi Farel ini ketika kelas 1 SMA seperti juga santri-santri Ataqwa lain itu wajib nulis makalah, dan makalahnya itu harus dipresentasikan ya di depan orang tua, depan guru, di depan murid-murid gitu ya, santri-santri, dan juga di depan sekolah lain. Nah, dia presentasi ini di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir nih ya. Jadi judul makalahnya Hamka dan Barat, Respon Hamka terhadap Pembaratan Indonesia. Setelah saya baca, yang cukup menarik nih Farel ya, kamu contohkan novel ya, atau roman-roman ya, romannya Hamka Tenggelamnya Kapal Van de Wijk. Gimana kamu mengenal? Karena gini, saya baca Tenggelamnya Kapal Van de Wijk itu waktu saya SMP dan saya nangis betul tuh baca itu gitu ya, baca novel atau roman lah ya. Tapi kok saya nggak terpikir itu bahwa ini adalah respon Hamka terhadap Barat ya, terhadap peradaban Barat. Gimana, coba ceritain kamu. Pertama saya menulis tentang respons Hamka terhadap pembaratan dengan menggunakan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu dikarenakan saya merasakan ketika membaca novel dan roman tersebut, itu saya merasakan kalau Buya mempunyai pesan yang lebih daripada ingin menyampaikan suatu kisah cinta di antara dua sejoli, dimana dari bukunya beliau, terutama yang dalam konteks ini Tenggelamnya Kapal Van der Wijk,
saya melihat ada beberapa pesan bahkan kritik terhadap kondisi pergaulan di zaman Buya, di mana saya kaitkan langsung juga dengan relevansinya di masa sekarang, di mana di bagian tertentu yang saya kutip di makalah saya, Buya itu menulis tentang bagaimana ceritanya Zainuddin bertemu dengan Hayati setelah lama berpisah, yang kemudian Zainuddin melihat Hayati berpakaiannya tidak seperti dulu di kampung, karena waktu itu Hayati sedang nginap di rumahnya, di rumah temannya di kota, dan beli ke pasar dengan pakaian yang modern. Ditulis di tulisan beliau itu pakaian yang modis, yang agak menyingkap aurat. Nah, ketika bertemu Zainuddin dengan Hayati, Zainuddin kecewa dan marah. Dan saya lihat dari penglihatan, dari perasaan saya juga, Buya ini ingin menyampaikan tentang kritik sosial dari kondisi yang tengah terjadi di masyarakat, di mana kondisi tersebut sampai sekarang masih relevan, bahkan lebih relevan daripada zaman sebelumnya. Gitu, Seth. Iya. Jadi memang unik juga ya Buya Hamka itu di zaman. Jadi saudara sekalian, mungkin gambarannya begini. Kita itu memang dijajah oleh Belanda gitu ya, selama ratusan tahun. Tapi jangan menganggap bahwa seolah-olah itu kita tuh perang terus melawan Belanda gitu loh. Enggak. Jadi bangsa kita itu sebetulnya bangga ya, dengan orang Belanda, bangga berbahasa Belanda, bangga masuk sekolah-sekolah Belanda, dan juga bangga berperilaku seperti Barat gitu ya. Nah, itulah yang Ibnu Khaldun mengatakan al-maghlub mulaun abadan tidak bil ghalib ya. Pihak yang kalah itu biasanya cenderung untuk mengikuti pihak yang menang. Peradaban yang kalah ya cenderung mengikuti peradaban yang menang, karena Belanda dianggap hebat gitu ya, Barat dianggap hebat ya diikuti kan. Nah, itu saya baru memahami itu kan sekarang. Waktu saya dulu SMP, saya udah baca buku-buku Hamka juga waktu SMP itu, tapi belum terfikir menganalisis novel Tanggal Lamia Van de Wit sebagai respon Hamka terhadap peradaban Barat itu. Kalau nggak salah kan akhirnya yang mati Hayati atau Zainuddin kayaknya ya? Yang di ujung novel itu ya? Yang sebenarnya kedua tokohnya meninggal saat diceritanya. Oh, dua tokoh ya? Tapi yang meninggal duluan itu Hayati. Oh, Hayati meninggal duluan. Karena tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kemudian Zainuddin sakit karena ditinggalkan cinta sejatinya, akhirnya meninggal juga. Iya. Saya waktu nulis novel Kemi itu, Kemi 1 itu saya akhiri dengan kisah perpisahan antara Rahmat dengan Siti gitu ya. Saya terinspirasi oleh novel Tenggelamnya kapal Van der Wijk, karena diakhiri dengan kesedihan gitu loh. Tapi novel, karena Siti dan Rahmat tuh saling cinta, kemudian saya buat tidak menikah gitu. Saya diprotes tuh, 2 kali saya diprotes. Ada yang datang ke rumah saya, itu pembaca nggak puas. Ini kenapa kok ujungnya nggak kawin gitu loh. Malah di Semarang tuh waktu bedah novel Kemi di Undip tuh ada dosen tuh yang protes juga gitu. Kenapa nggak kawin? Saya bilang bacaan saya novel lama. Oh, itu dulu, sekarang nggak begitu katanya. Akhirnya ya udah. Nanti di Kemi ketiga saya ubah ceritanya, saya bikin kawin gitu ya. Jadi itu memang kadang-kadang pembaca kan saya ngikutin ya, penulis. Nah, itu hal ya. Apalagi yang Hamka respon dari situ? Di makalah saya membagi respons Hamka terhadap pembaratan dalam 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, kemudian politik, dan budaya. Tadi yang saya kutip dari Tenggelamnya kapal Van der Wijk itu berdasarkan kritik Buya Hamka terhadap pembaratan budaya. Dan sisa tadi bidangnya yaitu pendidikan dan politik, saya juga mengutip langsung dari buku-buku beliau, juga penjelasan dari pemikiran beliau. Kalau pendidikan apa yang Buya Hamka kritik dari pendidikan Belanda apa? Berkaitan tadi dengan perkataan Ustadz sebelumnya yang pihak yang kalah mengikuti pihak yang menang, saya langsung teringat kutipan Buya Hamka kalau saya tidak salah dari hati ke hati, dari kumpulan rubrik itu ada banyak sekali
bukan satu artikel saja, tapi banyak artikel, akan tetapi tersebar di antara artikel-artikel itu kritik Buya Hamka terhadap orang-orang yang mengekor lulusan Belanda. Jadi yang masuk Mulo seperti itu dianggap sebagai orang yang intelek, padahal cuma bisa bahasa Belanda tapi nggak bisa ngapa-ngapain selain itu dianggap sebagai tinggi. Dan dari situ Buya mengkritik kalau misalnya lulusan pesantren itu juga bisa lebih keren, nggak harus lulusan Belanda, pendidikan Belanda jadi intelek. Tapi kenapa ya Buya Hamka itu nggak bikin ini ya pesantren ya? Kenapa? Kamu pernah ini nggak menganalisis nggak dari tulisan-tulisan Buya Hamka itu? Dari analisa saya mungkin Buya itu selain seorang ulama yang berjuang lewat pena, beliau itu juga berjuang dengan sangat-sangat, bahkan menurut saya lebih kuat perjuangan beliau dalam pidato misalnya, dalam menyampaikan langsung, dakwah langsung. Karena yang saya baca dari buku-buku tentang biografi beliau, bahkan autobiografi beliau sendiri yang saya baca 4 kali, itu beliau nggak bisa diem. Kalau bahasa gaulnya nggak bisa diem, pasti ada panggilan dakwah ke sana kemari. Dan saya rasa kalau seperti itu, waktu untuk membuat suatu institusi pendidikan seperti pondok pesantren atau bahkan mengurus mendidik langsung anak sendiri itu saya rasa kurang waktunya. Jadi karena beliau mungkin sibuk sekali dengan sangat umat, aktif ya. Sangat jadi aktif. Kan Buya Hamka tuh nggak dengan tawalib ya. Kamu baca nggak? Saya sendiri belum. Iya, maksudnya Buya Hamka kan dulu di situ di Zainuddin Labe ya, waktu di tawalib Padang Panjang itu kan. Nah, dia dapat guru yang bagus yaitu Zainuddin Labe itu. Nah, setelah itu ada nggak Buya Hamka mengajar di situ? Ada nggak kamu? Saya belum menemukan tuh. Yang ide Buya Hamka tentang pendidikan itu di mana gitu? Ide Buya tentang pendidikan yang dari saya baca, sebenarnya menurut saya masih abstrak. Jadi memang harus ada suatu usaha dari orang-orang setelah beliau, yaitu para intelek-intelek yang akan datang, itu untuk mengungkapkan pemikiran beliau tentang pendidikan. Karena meskipun beliau tidak menulis secara langsung bagaimana konsep pendidikan yang ideal, tapi saya dapat menemukan inti-inti yang disampaikan oleh Buya lewat buku-bukunya seperti bahkan Tafsir Al-Azhar dan Pandangan Hidup Muslim, kumpulan artikel beliau yang sebenarnya bisa dikembangkan menjadi suatu pemikiran pendidikan yang utuh dari beliau. Tapi memang sayang beliau tidak menulis tentang pendidikan secara langsung. Iya, saudara sekalian ya, jadi Farel ini kan di At-Taqwa ini kelas 3 SMA. Jadi dia sudah mempelajari banyak pemikiran-pemikiran serius ya. Misalnya dia dapat pelajaran 1 semester ya tentang pemikiran Buya Hamka ya, dengan gurunya Dr. Akmal ya. Kemudian pemikiran Ki Hasyim Asy'ari itu juga 1 semester dia mengkaji ya. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah juga 1 semester dengan Dr. Khalili ya. Ke pemikiran Muhammad Natsir ya. Kemudian dia juga mengkaji serius kata per kata gitu, reading ya, bukunya Prof. Alatas, Islam and Secularism. Sekarang sudah dengan Dr. Nirwan sudah sampai mau selesai? Sudah mau selesai. Mau selesai. Alhamdulillah ya? Jadi insya Allah udah kesimpulan. Jadi anak SMA di At-Taqwa ini harus membaca buku-buku yang serius ya, dan diajar oleh pakar-pakar yang serius juga seperti Dr. Nirwan Syafrin. Yang konsep of education dari Prof. Alatas atau Al-Munqidh Minad Dhalal yang dikaji? Insya Allah itu mungkin setelah Islam and Secularism selesai. Ya. Kemudian ada Ihya Ulumuddin, sudah selesai? Belum. Yang bab ilmu? Belum. Saya pribadi belum dapat, tapi belum dapat itu ya. Tapi nanti insya Allah. Kalau filsafat Barat berapa semester? Filsafat Barat itu 3 semester dari 3 semester. Jadi saudara sekalian di SMA At-Taqwa ini ya, itu anak SMA ini mengkaji filsafat Barat, pemikiran filsafat Barat itu 3 semester sekarang ini ya, dengan Ustadz Khairul Rijal ya, dia kandidat doktor filsafat di di Kesis UTM
ya insya Allah. Nah itu jadi kajian-kajian ulama Nusantara, sejarah peradaban Islam, dia mengkaji dengan Dr. Alwi Alatas, ya, kemudian banyak ulumul Quran, ya, kajian-kajian Turath itu dengan Ustaz Bana Fatahillah dan sebagainya. Jadi makanya kalau Anda baca buku ini, ya jangan heran kalau nanti dia menulis banyak hal tentang sejarah, peradaban, karena memang dia sudah mengkaji itu dan kemudian mengembangkan. Salah satu contoh yang menarik di buku ini adalah Farel ini di usianya yang 18 tahun ini, mungkin waktu nulis ini masih 16 tahun kali ya? Iya, Ustaz. Yang tentang inilah, judulnya Bara dalam Sekam, Perjuangan Sultan Alam Bagagar Shah melawan penjajahan. Saya terus terang baru kenal nih, ya saya berkali-kali ke Sumatera Barat baru kenal, tapi gimana ceritanya Farel ini gitu ya, tiba-tiba terpikir menulis ini dan tulisannya serius ya. Perjuangan Alam ini referensinya ya, tulisan yang sangat bermutu. Gimana itu Farel? Kok kamu sebelumnya udah tahu nih Sultan Alam Bagagar Shah ini sudah tahu? Sedikit tahu saya dari baca bukunya Buya Hamka, dari Perbandaan Lama. Tapi dari Perbandaan Lama ya, itu. Minat saya untuk menulis. Enggak, kok kamu terpikir nulis artikel ini tugas sekolah atau tugas guru enggak? Kalau yang ini tidak, saya bukan rasa, tugas, ini inisiatif pribadi ya. Gimana kamu tertariknya gimana? Kok tiba-tiba terpikir, wah ini harus saya tulis, itu gimana? Sebenarnya ceritanya cukup menarik, Ustaz. Iya, gimana? Jadi beberapa kali santri At-Taqwa College itu pergi ke INSIS, ke Duren Kalibata, dan sebelum sampai ke INSIS kita pakai Gojek dari stasiun Kalibata ya. Dan itu lewat Makam Pahlawan Kalibata. Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Nah, dari stasiun Kalibata ya. Bukan dari stasiun Tebet itu ya? Enggak, Kalibata itu ya. Dari Kalibata ke Kalibata Utara. INSIS itu Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, itu satu institut tentang pemikiran dan peradaban. Nah, biasanya setiap hari Sabtu ada kajian-kajian rutin. Nah, santri-santri At-Taqwa termasuk Farel ini suka hadir. Biasanya waktu-waktu tertentu dipersilahkan hadir di kajian di sana itu. Nah, itu maksudnya. Terus gimana tadi itu? Lewat Taman Makam Pahlawan gitu ya? Iya, lewat terus Taman Makam Pahlawan. Dan saya pernah baca di bukunya Buya tuh ada satu pahlawan yang perjuangannya itu sangat dikesampingkan, dalam arti karena sosok tersebut itu pernah melakukan kompromi dengan Belanda, tapi di akhir perjuangannya Sultan Alam Bagagar Shah, tokoh tersebut itu hampir berhasil memersatukan bersama kaum Padri dan kaum adat untuk melawan Belanda. Itu hampir sangat berhasil melakukan perlawanan, tapi telik sandinya Belanda. Beliau ini era Imam Bonjol. Iya, di akhir perang Padri. Tapi sekarang ini jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Oh, dia dapat anugerah pahlawan ya? Dapat. Oh, iya. Oh, jadi begitu anunya ya, namanya? Karena tertarik karena ini seolah-olah ini kurang dikenal gitu, kurang dikenal, betul. Atau dikesampingkan. Ya. Padahal beliau ini mujahid betul ya, pahlawan gitu ya. Masya Allah. Nah, ini ada lagi nih topik yang mungkin menarik nih saudara sekalian ya. Ada topik tentang stoicism. Stoikisme. Ini gimana kamu membahas tentang ini? Gini ya, saya itu juga beberapa kali lihat ya, ada kajian-kajian stoikisme sekarang ini seolah-olah sebagai solusi untuk terapi jiwa. Nah, menariknya Farel ini bukan sekedar membahas stoikisme, dia membandingkan nih ya, stoikisme dengan konsep tawakal ya dalam kitab Hikam. Di At-Taqwa ini kan nggak ngaji hikam ya, nggak secara khusus kan? Kamu dari mana mengenal kitab Hikam? Saya mengenal kitab Al-Hikam dari perpustakaan pribadi ibu saya pertama, dan saya dengar Syekh Ibn Athaillah sebagai ulama sufi yang masyhur. Dan kemudian saya bawa kitabnya yang terjemah dan juga yang kitab bahasa Arab aslinya ke pondok. Nah,
ketika saya baca sebenarnya saya nggak terlalu paham karena itu memang susah banget bagi saya ya. Tapi saya rasa dari sedikit percikan-percikan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz di sini, terutama Ustadz Ardiansyah tentang tasawuf, saya merasakan kalau Al-Hikam ini bisa dijadikan kritik atas fenomena stoikisme. Gitu, jadi kamu menggunakan konsep tawakal dalam kitab Al-Hikam untuk mengkritisi stoikisme itu. Betul, Ustaz. Tapi di kesimpulan kamu bilang nggak apa-apa sih kalau orang belajar stoikisme gitu ya. Cuma ngapain kan gitu ya? Kita punya konsep yang lebih komplit ya, lebih komprehensif gitu. Kamu baca buku tasawuf modernnya Buya Hamka? Baca, Ustaz. Buya Hamka banyak nggak dalam tulisannya ngutip hikam? Ada, tapi saya tidak rasa banyak, Ustaz ya. Karena beliau ketika mengutip juga biasanya Buya itu mengutip dengan tidak langsung. Jadi mungkin perkataannya diubah dengan bahasa beliau sendiri atau setidaknya yang saya tahu beliau jarang mengutip perkata. Jadi saya juga belum tahu. Ya ini juga harus kalian ya, ada Hasyim Asy'ari ini ya dalam menghadapi westernisasi pendidikan di Indonesia. Ini juga menarik nih. Artinya Farel melihat karena saya baca ini mengatakan kamu menyebut Hasyim Asy'ari ini responnya terhadap pendidikan barat sangat serius gitu ya. Sangat komprehensif, lengkap gitu. Pelopor gitu ya. Pelopor. Gimana itu ceritanya gimana? Mungkin karena saya belajar tentang sejarah perjuangan Islam oleh Ustadz Ahda waktu Pristek 2 dan di penjelasan beliau itu ada satu pertemuan atau dua pertemuan yang membahas tentang modernis. Nah, dan saya juga baca di Islam and Secularism tentang masalah modernis dan neomodernis. Kemudian saya melihat sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini itu mewatakkan sosok ulama yang tidak modernis atau tidak dalam bahasa kita reformis yang giat untuk mengubah dengan cara yang cukup ekstrim, tapi beliau adalah sosok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti ketika beliau menghadapi fenomena westernisasi dari segala sisi, terutama yang saya dalami itu dalam sisi pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak membuang seluruhnya yang datang dari Barat. Yang saya maksud komprehensif itu beliau tidak serta-merta membuang pengaruh dari Barat, tapi juga tidak menerima segalanya, sehingga pendidikan yang beliau lakukan di Jombang itu berbau Western. Jadi saya melihat komprehensif karena ada penimbangannya. Artinya pesantren Tebu Ireng yang didirikan Hasyim Asy'ari itu tidak antipati terhadap Barat gitu enggak? Tidak. Kritis ya? Kritis. Contohnya apa misalnya yang beliau ambil dari Barat itu apa? Dari Barat yang saya lihat beliau itu mengambil pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan pada waktu itu seputar mungkin bahasanya dulu itu ilmu kaji hayat, ilmu kaji hayat itu biologi ya. Ilmu biologi. Oh itu ada di pesantren Tebu Ireng. Ada. Kemudian ilmu matematika tentu dan bahasa Belanda juga dipelajari. Bahasa Belanda. Iya. Sebagai bahasa yang emang waktu itu. Itu bukan di eranya Kiai Waqid Hasyim ya, putranya. Tapi di masa Kiai Hasyim Asy'ari sudah. Artinya Kiai Hasyim Asy'ari tidak mengharamkan ilmu-ilmu itu enggak ya. Nah, itu menarik ini kadang-kadang jarang seolah-olah pesantren kan berdirinya Tebu Ireng itu 1899. Ya, jadi sebelum politik etis ya tahun 1901. Nah, ya ini silakan dibaca nih nanti ya, ini banyak sekali yang tentang hal kajian-kajian tentang pembaratan Indonesia, tapi ada responnya juga gitu ya,
ada kajian tentang apa pemikiran modern dan bagaimana respon Islam. Ada lagi nih tulisan tentang netralitas ilmu, ya, netralitas ilmu itu. Apa yang kamu kaji dari sini apa ini? Kalau saya tidak salah tulisan tadi itu berangkat dari kuliah Ustadz Khairul Rijal tentang pemberatan sistem ilmu, di mana problem paling utama yaitu adalah corruption of knowledge. Bentuknya banyak, dan bentuk yang paling berbahaya yang saya pahami itu adalah paham bahwasannya ilmu itu netral. Ilmu itu tidak ada tujuan asalnya. Tujuannya itu ditentukan oleh orang. Jadi tulisan itu berangkat dari dari kuliah sebenarnya. Jadi Farel ini juga nulis satu makalah ya yang menarik, makalah dalam bahasa Inggris, Achieving Perfection, ya, through Education in Islam. Ya. Dan makalah ini dipresentasikan di Masjid Salman ITB pada bulan Mei yang lalu. Ada 10 santri tingkat SMA yang presentasi makalah di Bandung waktu itu. Nah, Farel ini salah satunya. Nah, tentu yang menarik adalah karena dia sampaikan dalam bahasa Inggris, ya, ditulis dalam bahasa Inggris. Dan memang Farel ini juara 1 di pesantren tahun 2024 pidato dalam bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah diberi kemampuan, Allah punya kemampuan penguasaan bahasa yang cukup baik, ya. Mungkin bisa cerita tuh Farel, apa sih yang dari makalah yang kamu sampaikan itu apa? Relevansinya dengan pendidikan sekarang ini apa gitu ya? Ada anak merokok ditampar gitu. Baca nggak itu? Tahu nggak? Ada anak SMA ya, terus mogok massal gitu ya. Mogok massal. Jadi sekarang ini kan ribut nih SMA yang 600 berapa 30-an kan mogok massal nggak mau belajar gitu ya. Nah ini sedangkan Farel ini masih SMA juga sama ya, mengkaji buku-buku pemikiran yang sangat serius. Ya, jadi apa itu maksudnya achieving perfection through education in Islam itu? Kamu cerita apa itu? Sebenarnya dari paper saya itu saya ingin mengkritik terutama tentang standar kebahagiaan dan standar sempurna itu seperti apa, Seth. Karena yang saya lihat itu standar kesempurnaan itu bahkan dianggap tidak mungkin tercapai. Dan oleh karena itu juga akhirnya orang-orang untuk menjadi versi yang lebih baik itu enggan, karena kita nggak bakal sempurna. Kemudian di samping itu juga standar kebahagiaan, karena sebagaimana yang saya kutip di paper itu, Jacques Maritain bilang kalau kesempurnaan itu berkaitan erat dengan ontologi. Jadi karena kesempurnaan itu adalah tujuan, jadi kaitannya dengan manusia jadi sangat erat. Jadi kalau standar kebahagiaan, standar kesempurnaannya bermasalah, pada akhirnya tujuannya juga jadi salah. Dan saya mengkaitkan dengan pendidikan, bagaimana dalam Islam pendidikan itu ditujukan untuk melahirkan orang-orang yang good man, yang sebisa mungkin mencapai derajat yang ihsan, yang dapat yang berdasarkan dengan mengikuti Rasulullah sebagai manusia yang paling sempurna. Jadi memang di paper itu saya ada sedikit inovasi saya sendiri, di mana saya bilang kesempurnaan itu ada dua, kesempurnaan yang bisa dicapai dalam Islam dan kesempurnaan yang memang absolut, yang hanya dimiliki oleh Allah dan Rasul. Dan menurut saya kalau kita punya standar kesempurnaan yang bisa dicapai lewat pendidikan, itu akan membuat masalah-masalah yang sekarang kita hadapi itu secara otomatis bakal tidak ada, karena kita sudah tahu mau kemana, berangkat dari mana dan kita kemana. Jadi saya sebenarnya mengkritik tentang tadi tujuan pendidikan dan standar kebahagiaan dan standar apa yang dibilang sebagai kemajuan di zaman sekarang. Ya, terus kalau saya kaitkan dengan Buya Hamka ya, kamu melihat kesuksesan Buya Hamka lah gitu ya, sebagai ulama yang bukan hanya ilmunya ya, tapi juga semangat juangnya, kiprah perjuangannya luar biasa gitu. Itu mungkin nggak sih melahirkan orang seperti Buya Hamka lagi gitu?
Tentunya. Saya yakin di masa-masa yang mendatang dan di masa-masa yang akan datang lagi, generasi-generasi ulama akan terus muncul yang memperjuangkan Islam sebagaimana para ulama terdahulu itu pasti akan ada karena Allah telah menjaga agama ini. Artinya sebetulnya Buya Hamka itu kan lahir dari proses pendidikan. Ya, beliau kan berguru dengan coba saya ingin kamu menggambarkan sosok kok Buya Hamka itu bisa jadi seperti itu tuh, pendidikan apa yang sudah dijalani? Gimana itu? Dari mana? Mungkin saya mengutip banyak dari autobiografinya saja karena ya itu yang saya baca banyak. Beliau itu sebenarnya memiliki tanggung jawab moral juga karena keturunan karena nenek buyutnya itu semuanya ulama. Bahkan saya lihat tulisan salinan ibu saya yang menyambungkan nasab Buya sampai ke 7 rantai kalau nggak salah, 7 ke atas, dan itu semuanya ulama. Dan dari latar belakang itu beliau dididik sangat keras kalau dengan bahasa Buya Hamka sendiri oleh ayahnya Haji Rasul. Di mana Haji Rasul itu adalah ulama yang terkenal galak, terkenal keras dan tidak mau kompromi dengan apapun itu yang bertentangan dengan Islam. Jadi beliau sejak kecilnya dan dinamika kehidupan keluarganya sendiri itu sangat erat kaitannya dengan agama dan adat, sebenarnya adat Minangkabau. Kemudian beliau juga banyak berguru kepada murid-muridnya ayahnya, yang dari guru-guru tersebut ada beberapa yang beliau sangat senangi seperti Zainuddin M. Labai, di mana beliau sempat kerja jadi pustakawan gitu, nge-clipping buku sambil baca-baca. Kemudian dari saya lihatnya itu emang Buya sejak kecil itu jiwanya pemberontak, tapi bukan pemberontak yang melawan kehendak ayahnya. Saya tidak mau seperti apa yang ayah inginkan, enggak. Tapi Buya itu punya cara lain yang niatnya itu sama, yaitu ingin membanggakan ayahnya. Dan oleh karena itu beliau pergi ke Jawa pertamanya, rihlah ilmiah, dan itu beliau lakukan dengan sangat berani, saya akui. Kalau nggak salah kan Buya Hamka ke Jogja itu umur 16 tahun ya? Iya, Ustaz. Masih sangat muda, 16 tahun sudah berguru dengan beberapa ulama dan tokoh kan waktu itu ya. Siapa itu yang menurut Buya Hamka sangat mempengaruhi pemikirannya, siapa? H.O.S. Cokroaminoto. Oh, Cokroaminoto ya? Cokroaminoto. Jadi Buya Hamka itu ya sama ya, banyak orang terinspirasi Cokroaminoto ya. Kayak Bung Karno juga ya. Karno. Oh, ya Pak Cokro. Dia sempat ketemu nggak dengan Pak Cokro? Sempat ketemu, dan Pak Cokro juga tahu kalau Buya itu adalah anak dari Haji Rasul, seorang ulama Sumatera yang terkenal gitu. Jadi seperti itu. Oh iya ya, mungkin untuk pemirsa ya, itu kan ada kisah ya, Haji Rasul itu Haji Abdul Karim Amrullah itu ke Jogja kan, ketemu Kiai Ahmad Dahlan ya kan, kemudian diskusi panjang sampai 3 hari gitu ya. Nah terus kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu menerjemahkan majalah yang diterbitkan oleh Haji Rasul tadi dalam bahasa Jawa. Nah, itu jadi Kiai Ahmad Dahlan pun juga cukup terinspirasi oleh pemikiran Haji Rasul itu kan. Tapi kelihatannya biografinya Haji Rasul itu selain ayahku ada lagi nggak sampai sekarang? Yang komprehensif. Tentang konsep pendidikannya segala macam kan, beliau luar biasa pembaru di Sumatera Tawalib itu kan. Sependek pengetahuan saya masih belum ada riset belum ada ya yang coba itu. Coba deh kamu kesana aja kalau gitu ya. Kamu pergi ke sana ya, ke teliti lagi tentang ayah Hamka itu ya, karena kan banyak itu karya-karya beliau juga ya, yang sangat penting itu. HK ini ya. Kemudian ada episode nih, kamu baca nggak Buya Hamka ke Mekah, kemudian
kan disuruh pulang tuh sama Haji Agus Salim. Nah gimana kamu melihat itu? Kan Buya Hamka kan pengen 10 tahun di Mekah, baru berapa bulan sudah sama Haji Agus Salim malah disuruh pulang supaya jadi ulama yang hebat. Itu gimana kamu menganalisisnya itu? Saya ikutin pendapat Buya sendiri di autobiografinya kalau beliau itu bersyukur karena balik ke Indonesia. Itu makanya yang Buya Hamka memang bersyukur tuh. Unik juga ketika di buku 100 tahun Haji Agus Salim ada tulisan Buya Hamka juga tentang itu 100 tahun bahwa beliau disuruh pulang sama Haji Agus Salim tuh mau gitu lah. Nah itu kenapa itu? Karena dari analisa saya Haji Agus Salim itu ingin kalau ulama-ulama yang belajar atau orang-orang yang belajar di Mekah, di dunia Islam itu tidak semuanya di Mekah atau tidak semuanya berkiprah di dunia Islam yang di pusat, tapi juga ingin supaya orang-orang yang kompatibel yang belajar di sana itu kembali ke negaranya masing-masing yang notabene waktu itu Indonesia masih dalam pergolakan perjuangan supaya membantu kemerdekaan. Seandainya Buya juga tidak, seandainya saya sering mikirin juga sih, seandainya Buya nggak balik ke Indonesia, nanti Buya itu nggak bakal seperti sekarang yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat tadi yang saya bilang di awal. Karena kita punya banyak ulama yang saya pelajari juga di At-Taqwa College, ulama-ulama seperti Syekh Mahfuz Termas yang memang bukannya saya mengesampingkan keilmuan beliau karena beliau memang memiliki otoritas yang beda daripada Buya dalam hal ini. Tapi Buya itu uniknya Buya Hamka itu beliau seorang ulama pujangga, pejuang revolusi, pejuang kemerdekaan, pahlawan nasional. Jadi sebenarnya saya sangat bersyukur kalau Buya itu balik ke Indonesia karena saya nggak tahu bakal kayak gimana lagi. Iya, apa itu kaitannya dengan pengalaman lapangan kan? Buya Hamka jadi kaya, tokoh pergerakan juga kan, artinya ikut bergerak dalam perjuangan melawan kemerdekaan itu ya. Kalau Profesor Muhammad Nur bilang ya aktivisme dan intelektualismenya itu dipadukan dalam diri Buya Hamka itu. Nah kan gini loh, Buya Hamka itu soalnya ngomong, Haji Agus Salim bilang kalau kamu 20 tahun di Mekah nanti kamu pulang jadi tukang baca doa kan gitu. Nah itu hubungan Buya Hamka dengan Haji Agus Salim kamu lihat nggak itu? Yang saya baca dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu Buya Hamka itu sangat-sangat kagum terhadap Haji Agus Salim, sangat kagum. Dimana hubungan mereka berdua terus berlanjut sampai bahkan dibentuknya Masyumi. Dan saya lihat meskipun Buya sudah menjadi tokoh ya, sudah menjadi orang yang punya nama, tapi tidak pernah merasa dirinya lebih hebat daripada Haji Agus Salim. Jadi hubungannya itu guru dan murid. Jadi tetap Buya Hamka menganggap Haji Agus Salim itu sebagai gurunya. Sebagai gurunya. Ada nggak tulisan khusus Hamka tentang Haji Agus Salim? Yang saya baca percikan-percikan itu nggak ada khusus ya, misalnya satu judul tulisan tentang Haji Agus Salim. Kalau saya tidak salah, Buya pernah menulis tentang Haji Agus Salim dalam pengantar saya juga lupa tapi pengantar yang 100 tahun itu ya. Iya. Enggak, oh iya dia ada itu menulis tentang Haji Agus Salim di buku 100 tahun Haji Agus Salim itu. Jadi baik Farel ya, jadi ini terima kasih, ini teruskan ya ke berkarya. Ini saudara sekalian, ini alhamdulillah ya kita telah berdialog, ngobrol lah ya dengan Farel Ahmad Wicaksana yang insya Allah karya-karya tulisnya yang serius ini ya di pesantren At-Taqwa ini, santri-santri yang tekun, yang rajin ya, kita berikan kesempatan untuk membaca, menulis ya, presentasi, diskusi, dan insya Allah nanti bulan November ya Farel ya itu akan ke Malaysia bersama puluhan pelajar santri dari beberapa sekolah At-Taqwa dan beberapa sekolah yang lain seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah tahun ke-6 nih ya, nanti makalah-makalah akan dipresentasikan di sana juga untuk berdiskusi. Jadi nanti tunggu ya, karena ini
bukunya belum terbit, masih diedit. Ini dummy-nya ya. Dan juga tanggal 17 Oktober. Jadi besok ya, berarti besok malam ya, itu ada open house. Insya Allah saya minta nanti Farel juga menceritakan tentang bagaimana sih pengalaman nyantri ya di pesantren At-Taqwa, dan bagaimana ditempa ya dengan adab dan budaya literasi. Ya, demikian. Terima kasih Farel ya, semangat terus. Kamu ini kan Buya Hamka kan seniman juga. Iya, Ustaz. Kamu senang juga seni ya? Seni apa yang kamu kuasai? Saya bisa alhamdulillah saya bisa main beberapa alat musik, termasuk piano dan gitar. Dan sekarang lagi belajar dikit-dikit main drum. Ya. Jadi ya jiwa senimannya saya berusaha. Ada ya. Saya berusaha untuk munculkan. Tapi ini Buya Hamka itu juga jago silat. Kamu bisa silat juga ya? Dikit-dikit. Buya Hamka itu keren ya, ada jago silat juga ya. Jadi kita doakan lah ya Farel nih terus berjuang ya, ikhlas mencari ilmu ya, supaya dapat ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi umat ya, bangsa dan umat manusia semuanya. Terima kasih telah bersama channel Adian Husaini ya, simak terus, jangan lupa ya subscribe, like, share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.